video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak Usia 0 sampai 15 tahun, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Setrianti. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan maksud, gagasan atau pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Kefasihan berbahasa seseorang dapat dilihat dari kemampuan berbahasa yang dimilikinya, termasuk anak usia prasekolah. Menurut Jean Piaget, percaya bahwa perkembangan bahasa adalah hasil dari hubungan yang erat antara anak dan lingkungan dan interaksi yang saling melengkapi antara perkembangan kognitif anak dan pengalaman bahasanya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada sistematis, yang berarti bahasa adalah cara menggabungkan bunyi dan menulis secara merata, benar, dan juga konsisten. Setiap bahasa memiliki jenis konsistensi yang tertentu. Yang kedua ada arbiter, yaitu khususnya bahasa mencakup hubungan antara berbagai jenis suara dan gambar, objek, dan juga gagasan. Setiap bahasa mewakili kata yang berbeda untuk mewakili angka-angka tertentu. Misalnya kata one dalam bahasa Inggris dan kata satu dalam bahasa Indonesia merupakan simbol yang memiliki konsep yang sama. Yang ketiga ada fleksibel, artinya bahasa dapat berubah dengan sewaktu-waktu. Kosakata terus berkembang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Penambahan ribuan kosakata mencakup banyak kata baru yang berkaitan dengan teknologi dan juga berbagai akronim yang digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu. Yang keempat ada arti yang berbeda dalam pengucapan. Bahasa yang berbeda, variasi cara terjadi pada pengucapan dan juga kosakata. Awalnya, variasi bahasa ditentukan oleh wilayah geografis, tetapi saat ini kelompok sosial yang berbeda dalam suatu masyarakat menggunakan variasi bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia dengan berbagai budayanya memiliki ratusan bahasa yang dituturkan oleh masyarakatnya. Yang terakhir ada kompleksitas, yaitu kemampuan berpikir dan bernalar dipengaruhi oleh kemampuan menggunakan bahasa yang menjelaskan berbagai konsep, gagasan, dan hubungan yang dapat dimanipulasi dalam berpikir dan menalar. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan bahasa anak, ada 3, yaitu eksternal, egosentris, dan juga internal. Yang pertama ada eksternal, yaitu level berpikir di mana pemikiran anak berasal dari luar, sebagian besar bersumber dari eksternal, yaitu dari orang dewasa yang membimbing anak secara tertentu. Misalnya orang dewasa bertanya kepada seorang anak, apa yang kamu lakukan? Lalu si anak dapat menirukan, bertanya kembali seperti apa, lalu orang dewasa menjawab melompat seperti itu. Yang kedua ada tahap egosentris, yaitu tahap di mana bahasa orang dewasa tidak lagi dibutuhkan. Dengan suara yang jelas, anak dapat berbicara dengan sesuai dengan pemikirannya, seperti ini tangan saya, ini mata saya, ini hidung saya, seperti itu. Dan yang terakhir ada tahap internal, adalah di saat anak dapat mengalami proses tersebut. Misalnya bayangan seorang anak sedang menggambar kucing. Pada tahap ini anak dalam perkembangan bahasa masa kanak-kanak memproses pemikirannya dengan pemikiran, apa yang harus saya gambar ya? Saya tahu bahwa sayalah yang menarik kaki saya ketika saya berjalan. Saya tahu saya makan menggunakan tangan saya, seperti itu. Yang terakhir ada faktor yang dapat mempengaruhi tahapan perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada faktor kesehatan. Jika anak sering mengalami kesulitan dengan alat
alat pendengarannya dan berbicara itu dapat mengganggu kemampuan bahasa sang anak. Yang kedua ada faktor intelektual. Anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi, dia akan memiliki kemampuan bahasa yang baik, dan jika anak memiliki inteligensi yang rendah, anak ini akan menemui kendala dalam proses perkembangan bahasanya. Yang ketiga ada faktor sosial dan faktor ekonomi. Banyak penelitian telah membandingkan kemampuannya. Jika keluarga yang memiliki ekonomi yang stabil, bahasanya akan lebih baik daripada anak yang ekonominya lebih rendah. Yang keempat ada gender, yaitu jenis kelamin yang mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Biasanya anak perempuan lebih cepat perkembangan bahasanya daripada anak laki-laki. Yang kelima ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga juga mempengaruhi proses tersebut, perkembangan bahasa si anak. Anak dari keluarga yang harmonis memiliki kemampuan berbahasa yang baik dibandingkan dengan anak yang memiliki keluarga tidak akur.